Secara umum, latar belakang konflik di Aceh yang paling jelas adalah perbedaan budaya antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia. Di samping itu, banyak kebijakan sekuler dalam administrasi pada masa Presiden Soeharto atau Orde Baru sangat tidak disukai di Aceh, karena di mana banyak tokoh Aceh tidak menyukai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mempromosikan satu budaya Indonesia. Kemudian, lokasi Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia menimbulkan anggapan yang meluas di Provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti dan memperhatikan masalah yang dimiliki Aceh, serta tidak bersimpati pada kebutuhan dan adat istiadat di Aceh yang berbeda. Pada awalnya, gerakan ini terdiri dari sekelompok intelektual yang merasa kecewa atas model pembangunan di Aceh. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bawah orang-orang Jawa. Kelompok intelektual ini berpendapat bahwa telah terjadi kolonialisasi Jawa atas masyarakat dan kekayaan alam tanah Aceh. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, kalangan pemuda, serta tokoh-tokoh agama di Aceh, Hasan Ditiro kemudian membuat gagasan anti-kolonialisasi Jawa. Gagasan Hasan Tiro ini semakin memuncak setelah pemerintah Orde Baru mengeksplorasi kekayaan gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara pada awal 1970-an. Sebab lain terjadinya gerakan separatisme GAM di Aceh diperkuat oleh dukungan yang datang dari para tokoh Darul Islam di Aceh yang belum terselesaikan secara tuntas di zaman Orde Lama. Beberapa tokoh DITII yang gagal melakukan pemberontakan di Aceh merasa bahwa dengan memberikan dukungan terhadap GAM, nantinya Aceh dapat memperoleh kemerdekaannya. Serangan pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap Mobil Oil Indonesia yang merupakan pemegang saham PT Arun NGL, di mana PT Arun NGL adalah operator ladang gas Arun yang berlokasi di Lok Seumawe, Aceh Utara. Pada saat itu, jumlah pasukan yang dimobilisasi oleh GAM sangatlah terbatas. Meskipun sudah ada ketidakpuasan cukup besar di Aceh, namun hal tersebut tidak mengundang partisipasi aktif massa untuk mendukung GAM. Dalam pengakuan Hasan Ditiro sendiri, pada awalnya hanya 70 orang yang bergabung dengannya dan mereka berasal dari Kabupaten Pidi, terutama dari desa Ditiro sendiri, yang bergabung karena loyalitas pribadi kepada keluarga Hasan Ditiro. Sementara sisanya bergabung karena faktor kekecewaan pada pemerintah pusat. Pada akhir tahun 1979, tindakan penekanan yang dilakukan militer Indonesia telah memukul telak GAM. Para komandan GAM yang banyak berakhir dibunuh, pengasingan, atau di penjara. Pengikut GAM lantas tercerai-berai, bersembunyi, dan melarikan diri. Para pemimpinnya seperti Dr. Husaini M. Hasan Malik, Mahmud, dan Ditiro, Zaini Abdullah sudah kabur ke luar negeri dan Kabinet GAM Tang resmi tidak lagi menjalankan fungsinya. Meskipun tidak mendapatkan dukungan yang luas, tindakan kelompok GAM yang lebih agresif ini membuat pemerintah Indonesia bertindak represif. Periode antara tahun 1989 hingga 1998 kemudian dikenal sebagai era daerah operasi militer atau DOM Aceh ketika militer Indonesia meningkatkan operasi kontra pemberontakan di Aceh. Langkah pemberlakuan DOM di Aceh ini meskipun secara taktik sukses menghancurkan kekuatan gerilya GAM, namun telah menyebabkan korban di kalangan
penduduk sipil lokal di Aceh, dan rakyat Aceh merasa terasing dari Republik Indonesia. Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandakan berakhirnya era Orde Baru. Berbagai upaya untuk meredam pemberontakan di Aceh masih terus diusahakan oleh presiden-presiden RI berikutnya. Sejak era Presiden B.J. Habibie sampai dengan Presiden Megawati telah mengupayakan berbagai kebijakan. Namun sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif. Pada tahun 1969, saat terjadi kekacauan di Jawa dan pemerintah pusat yang tidak efektif, hal tersebut memberikan kesempatan bagi GAM untuk melancarkan pemberontakan kembali di Aceh. Namun kali ini dengan dukungan yang besar dari masyarakat Aceh. Sebenarnya pada tahun 1999 diumumkan penarikan pasukan, namun karena situasi keamanan yang memburuk di Aceh, kemudian menyebabkan pengiriman ulang tentara dalam jumlah yang besar. Pada pertengahan 2002, GAM dikatakan telah menguasai 70% pedesaan di penjuru Aceh.